4 Desember lalu Gunung Semeru di Jawa Timur meletus. Gunung ini memang masih aktif ya. Tingginya 3.676 meter dari permukaan laut. Siska juga membaca ada korban jiwa ya. Tapi Siska bukan ingin membahas bencana alam atau letusan gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Siska mau cerita yang ringan-ringan saja tentang Gunung Semeru. Yuk tes wawasan, siapa tahu kalian belum tahu. Cerita pertama, legenda terciptanya Gunung Semeru. Menurut Tantu Pagelaran, sebuah kitab kuno abad ke-15, Pulau Jawa awalnya mengambang di lautan. Nah, untuk membuatnya tidak terombang-ambing oleh ombak, para dewa berinisiatif memindahkan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu lalu berubah menjadi kura-kura raksasa yang menggendong Gunung Meru di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjadi ular raksasa yang mengikat Gunung Meru ke punggung sang kura-kura alias Dewa Wisnu. Dalam sekejap, kedua dewa itu berhasil meletakkan Gunung Meru di Pulau Jawa. Tapi pulau itu jadi jomplang, berat sebelah. Tidak kekurangan akal, kedua dewa itu lalu memotong Gunung Meru. Potongan kecilnya ditaruh di bagian barat pulau sebagai penyeimbang. Nah, potongan itu sekarang namanya adalah Gunung Penanggungan. Sedangkan Gunung Meru di bagian timur sekarang menjadi Gunung Semeru. Dengan kedua gunung tinggi sekaligus berat itu, Pulau Jawa jadi kokoh di tengah samudra. Setidaknya itu menurut kitab Tantu Pagelaran. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita yang menarik berikutnya adalah adanya arca Dewa Siwa tertinggi se-Jawa. Yang ini ada faktanya. Di Gunung Semeru ada situs arkeologi yang dipercaya sebagai perwujudan Dewa Siwa. Sepasang arca kuno ini bernama Arcapada alias Arcopodo, yang berarti dua penjaga. Arca kembar ini terletak di ketinggian 3002 meter dari permukaan laut. Dengan begitu, Gunung Semeru mencatatkan diri sebagai tempat arca tertinggi di Pulau Jawa. Sayangnya, jalur menuju Arcapada lumayan sulit untuk ditempuh. Arcapada ini sebenarnya adalah sebuah tempat luas dan datar di Gunung Semeru. Sering dijadikan tempat istirahat para pendaki sebelum melanjutkan pendakian. Menurut desas-desus para pendaki dan penduduk setempat, ada dua patung prajurit dari zaman Majapahit di sini. Patungnya gaib, tidak semua orang dapat melihatnya. Yang mengaku pernah melihat juga beda-beda ceritanya soal bentuk maupun ukuran arca gaib ini. Bahkan ada yang merasa bahwa saat mencapai lokasi ini di Gunung Semeru, tentu saja kita tidak dapat melihat arca itu. Kenapa? Karena kita sebenarnya sedang berdiri di atas paha raksasanya. Wah! Cerita ketiga, kedekatan masyarakat Bali dan Gunung Semeru. Sekalipun secara geografis terletak di Jawa Timur, ternyata Gunung Semeru punya kedekatan psikologis dengan masyarakat Bali. Sudah lama mereka menganggap Gunung Semeru sebagai ayah dari Gunung Agung di Bali.
Makanya setiap 8 sampai 12 tahun sekali, banyak pemeluk Hindu di Bali berbondong-bondong berwisata religi ke Gunung Semeru untuk melakukan upacara sesaji. Dalam ziarah itu mereka juga singgah ke Gunung Bromo untuk mendapatkan tirta suci di Goa Widodaren. Sependek pengetahuan Siska, walau penganut Hindu Bali dan Hindu Jawa, terutama daerah Tengger dan Bromo, agak berbeda aliran, mereka memang tetap saling mengunjungi dalam konteks ibadah. Cerita keempat agak tragis teman-teman, terkait Suhokgi yang meninggal di Gunung Semeru. Tahu kan aktivis kritis Suhokgi, 5 hari menjelang hari ulang tahunnya yang ke-27, dia memutuskan mendaki Gunung Semeru bersama teman-temannya. Tepatnya tanggal 12 Desember 1969. Mereka berangkat bertolak dari Kali Amprong ke pematang Gunung Aye-Aye, kemudian turun ke arah Oro-Oro Ombo. Sekedar informasi selingan, puncak Gunung Semeru itu namanya Mahameru, sedangkan kawahnya bernama Jonggring Saloko. Setiap 15 sampai 20 menit kawah gunung itu mengeluarkan asap pekat. Nah, di Jonggring Saloko ini Gi tanpa sengaja menghirup gas beracun. Dia pun meninggal di Gunung Semeru hanya beberapa jam sebelum usianya genap 27 tahun. Sayang sekali ya, padahal pemuda intelek seperti ini merupakan aset berharga bangsa kita. Cerita terakhir agak horor tentang kawasan Kelik. Di Gunung Semeru ada tempat bernama Kelik. Ini area untuk mengingat orang-orang yang meninggal di Gunung Semeru. Di antara batu-batu in memoriam terukir nama Suhokgi. Karena konsepnya semacam pemakaman, suasana kawasan Kelik agak serem. Di kawasan ini juga banyak pendaki yang kesurupan. Padahal dibuatnya tempat ini setahu Siska hanya untuk mengingatkan para pendaki agar berhati-hati, karena memang mendaki Gunung Semeru apalagi bila tujuannya sampai Mahameru itu sulit sekali. Ketinggiannya memang menguras stamina, membuat oksigen di tubuh menipis, sering ada batu-batu berjatuhan, ditambah gas beracun di puncaknya. Selain itu gunung berpotensi gempa erupsi seperti yang sedang terjadi awal Desember ini. Awas jika teledor, sudah banyak loh yang meninggal di sini. Mungkin begitu pesan dari kawasan Kelik ini. Soal kerasukan roh halus ya, mau percaya atau tidak silahkan, bebas saja. Mengenai mitos dan legenda yang beredar seputar Gunung Semeru, menurut Siska itulah kearifan lokal untuk membungkus pesan-pesan kelestarian alam dan fenomenanya dalam cerita-cerita yang mudah dipahami oleh siapapun. Orang-orang zaman dulu memang kreatif.